Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kabeh, dina iki dina sing istimewa. Merga apa, dulur-dulur? Dina iki tanggal 21 April minangka Hari Kartini. Aku mau kabeh buka HP kuwi isine Selamat Hari Kartini. Kebak HP ku. Oh no. Ora ngomong nang WhatsApp, ora nang IG, kabeh ngomongne Hari Kartini. Jane iki piye to Hari Kartini kuwi iki? Sopo to Kartini kuwi? Nah, dulur-dulur, neng kene iki aku ketekan tamu-tamu agung dulur-dulur. Sing neng kene iki sing siji iki jenenge Kang Kojin. Sing sandinge kuwi jenenge Kang Fahmi. Nah, dina iki areke ngrembug bab Kartini. Piye iki Kang iki bab Kartini iki? Iki sapa dhisik iki sing ngomong karo Kartini? Wah, karo kopine disambi. Nah, monggo ini kopine disambi dulur-dulur. Iki yo enek iki ramsumane iki. Nggih sahur. Nggih sahur iki jeneng Kartini iki. Kok dadi tokoh emansipasi wanita kuwi kepiye Kang Fahmi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki bahasane campuran ngoten Mas nggih. Oh nggih, basane campuran wae iki. Kita ngobrol santai. Kayak adik Mas jagongan biasane. Heeh, kaya jagongan biasa ngono. Ada dua poin yang menjadi simbol yang dibawa oleh Kartini. Pertama adalah perempuan dan juga pendidikan. Perempuan dan juga pendidikan, dua hal itu adalah yang diwakili oleh simbol dari sesosok Kartini itu. Yang dulu dimunculkan oleh Presiden Soekarno nggih. Iya, dulur-dulur. Itu ada dua sudut pandang, pendidikan dan perempuan. Nah, ini sangat penting karena Kartini itu ternyata tokoh pejuang pendidikan. Ya kan? Sampai akhir hayatnya dia itu memperjuangkan pendidikan. Itu. Jadi biyen kuwi ketoke pendidikan itu kan kurang diperhatikan gitu kan. Dalam perempuan di Jawa katakanlah gitu. Ini dalam arti pendidikan formal loh ya. Tapi kalau pendidikan dalam keraton, perempuan Jawa saya kira juga diajari. Ada seperti contoh membatik, lebih ke arah seperti keterampilan lah ya. Berarti kalau gitu yang di pemerataan, yang di perjuangan untuk pendidikan itu adalah pemerataan, karena seperti yang saya katakan tadi, pendidikan itu sudah ada ketika di masa tapi untuk kalangan tertentu, perempuan kalangan tertentu yang berhak atau bisa menerima akses ke arah pendidikan itu. Hanya perempuan dalam misalnya keraton pun juga dengan tak pikir perjuangan untuk emansipasi di Indonesia yang dibawa Kartini itu munculnya justru malah belakangan. Yang awal-awal kan justru malah mungkin di barat ya, di barat atau di timur yang lain itu sudah lebih dulu, sedangkan di Indonesia itu sudah belakangan gitu kan. Tapi untuk itu tadi saya kira menarik. Sebenarnya pendidikan itu sudah ada, tapi yang berhak menerima itu terbatas. Hanya aksesnya hanya tertentu lah ya. Begitu. Kemudian yang dimaksud Kartini, ya marilah kita ratakan. Ya, semuanya dapat pendidikan lah gitu. Pendidikan yang layak. Itu masih lebih mendingan. Oh, saya tuh ingat dulu itu ada seperti SR itu ya. Sekolah rakyat, sekolah angka loro ya. Ketika zaman itu ya, itu kan tidak hanya laki-laki ya. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga gitu. Mungkin ya itu tadi. Meskipun gerakan pendidikan dan juga perempuan yang digampang Kartini itu punya belakangan, ya karena masih lebih mendingan loh yang kondisi di Indonesia ini tentang
beraktivitas di ranah publik itu masih lebih mendingan begitu, dan juga perempuan untuk bersuara itu lebih mendingan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, terutama saya sepembacaan saya di wilayah bahkan sikap barat ketika perempuan itu sudah mulai bersuara itu sungguh sangat brutal. Ada mereka orang-orang barat itu menganggap perempuan yang mulai bersuara dan juga urun rembuk mengutarakan dirinya itu dianggap sebagai penyihir. Bahkan ngeri perempuan yang ya begitulah. Kemudian bahkan ada panduan bagaimana cara memusnahkan penyihir, siksaan bagi perempuan yang mulai bersuara dan mulai punya pemikiran yang istilahnya yang pemikiran yang maju lah ya. Itu ada panduannya, bisa ditenggelamkan, dibakar hidup-hidup. Maka agak membelok lagi ketika ada gerakan feminis ya di barat itu kan. Kalau Kartini kan di zaman sekarang dua role model atau dua hal yang mau dibawa Kartini berupa pendidikan dan juga tentang perempuan itu, kalau kata orang barat itu dibahasakan dengan feminisme itu kan ya. Bahasanya feminisme, gender gitu kan ya. Bahasa gender dan juga feminisme ini sekali lagi saya manek-manek nih loh Mas ngomong tentang perempuan ini. Iya Mas, enggak apa-apa. Karena sebagai laki-laki engkau salah ngomong tentang perempuan. Ini bahaya nih, diamuk ini. Diamuk ndak oleh kunci repot. Wes. Nah, ini coba nih Kang Kojut iki meneropong Kartini dari si yang lain. Nah, aku menurut kabar Kartini kuwi iki ya santri. Bahkan napa niku bojone bapake Kartini sing pertama kuwi anake kiai. Nah, karena napa niku peraturan di Belanda kalau ingin jadi bupati ya harus menikahi bangsawan. Padahal bojo kuwi kan istri pertama itu bukan siapa-siapa. Nah, kemudian darah santri itu menurun ke Kartini. Nah, kuwi piye kuwi? Ini katakan Kang Odin lebih ke apa ya? Lebih ke agamanya piye iki? Kartini ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini saya di sini cuma menyambung dari apa yang disampaikan dari Mas Fahmi dan Mas Awalin tadi. Nggih. Yang bahasanya di situ Kartini itu siapa? Kartini sampai dikasih gelar Kusuma Bangsa, bahkan punya gelar Kartini itu sendiri juga gelar ternyata. Nama aslinya adalah Harum. si Kartini ini siapa? Iya. Kenapa kok sampai Kartini, ibu kita Kartini ini kok sampai menjadi ikon di dalam dunia pendidikan atau bahkan menjadi ikon di kalangan kaum hawa? Ini saya cuma mengungkap sedikit latar belakang Kartini. Kartini ini penting, ini latar belakang ini penting. Adalah seorang santri yang pernah mengenyam pendidikan bersama Sang Proklamator atau presiden pertama Bung Karno kita, yaitu Bapak Soekarno. Soekarno ya. Ya. Dia mengenyam pendidikan di mana kan? Nah, Bapak Soekarno ini pernah bersama-sama mengenyam pendidikan itu di pondok pesantrennya Mbah Soleh Darat Semarang. Wow, jadi Masya Allah. Pernah satu alma mater ya. Gitu, ya. Dia mengenyam ilmu pendidikan di rumahnya Mbah Soleh Darat Semarang. Lah, Kartini ini memang betul-betul santri, memang sejak kecil memang santri, dan memang santri yang dari kalangan keraton lah, maksudnya punya dia kalau dari segi silsilahnya Kartini sendiri, Kartini ini memang juga berdarah biru, tapi nanti kalau saya membahas di sini itu tentang latar belakang keilmuan Kartini. Jadi kalau Kartini ini pernah mengaji di rumahnya Mbah Soleh Darat Semarang. Lah, siapakah Mbah Soleh Darat Semarang? Ini adalah orang besar pada masanya, itu satu masa dengan Syekhuna Khalil di Bangkalan. Kalau di Semarang pada waktu itu ada Mbah Soleh Darat. Lah, siapa Mbah Soleh Darat? Mbah Soleh Darat ini ternyata teman nyantrinya Mbah Huna Khalil di Bangkalan sana. Pernah sama-sama nyantri di rumahnya Mbah Nawawi Al-Bantani.
Nah, setelah di rumahnya Mbah Nawawi, di mana Mbah Yai Nawawi ini pernah mengaji. Nah, sanad keilmuannya ini langsung di Mekah sana. Wah, langsung Nah, sampai Mekah ya. Jadi pernah juga menimba ilmu di rumahnya Mbah Yasin Padang. Siapakah Mbah Yasin Padang? Mbah Yasin Padang adalah orang Indonesia pertama yang memiliki gelar Hadratus Syekh. Jadi setelah Mbah Yasin Padang itu Syekhah Fatimah Al-Kalimbani, dan terakhir adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi ada Masya Allah. cuma 3 orang ini yang bergelar Hadratus Syekh, yang gitu ya. orang Indonesia yang punya gelar Hadratus Syekh. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi kalau bahwasannya Kartini ini adalah santri dari Mbah Soleh Darat Semarang. Mbah Soleh Darat Semarang juga santri dari Mbah Nawawi Al-Bantani. Mbah Nawawi Al-Bantani juga santri dari Mbah Yasin Padang. Nah, ini sampai hingga keilmuannya sampai hingga Rasulullah. Jadi untuk keilmuannya, Sanad rasa keilmuannya seperti jelas itu. ya. Iya. Sudah jelas gitu ya. Jadi kalau memang Kartini jadinya bisa menjadi ikon di dunia pendidikan, bahkan ikon menjadi menjadi Tokoh. perempuan di sini, ya ini tidak bisa dipungkiri lagi. Memang latar belakang keilmuannya juga seperti itu. Mm-mm. Ya.